Tanggal 13 November 2025 ini aku mendapatkan isyarah tentang pipi, sepasang pipi ya, pipi kanan dan pipi kiri, pipi alam semesta sebagai simbol dari jagat gede atau jagat besar, dan pipi dari Prabu Boko yang sudah mutilasi ya, sebagai simbol dari manusia atau jagat alit, jagat kecil. Nah, ini aku di tanggal 13 ini November 2025 ini aku bilang ada toko baju Norma Indah yang perempuan namanya siapa di situ ya, di namanya Marini ya, saya bilang gitu. Kemudian ada teman kita itu namanya Arga atau Heru, itu adalah pitik ya, ada pitik buat beli obat. Nah, pitik ini kita artikan ada kata kunci pitik. Pitik ini adalah pipi dan titik. Jadi ada tai lalat. Pipi titik, ada titik di pipi, berarti ada tai lalat atau andeng-andeng bahasa Jawanya itu di pipi. Nah, terus ini teman kita itu sedang angon sapi. Ya, sapi itu adalah sapi kita artikan sebagai usap pipi, kembali lagi pipi. Ya. Terus saya buka TikTok, dilala itu kok Gus Ikdam itu lagi diprotes sedang mencium-cium pipi dari bocah cilik. Nah, ini arahnya kemana? Terus pada saat saya live, itu mantan pacarnya teman saya itu kok bilang-bilang pipi, pipi, pipi gitu aja. Lah, terus mimpiku mencari tai lalat di pipi yang namanya Marsuni ya. Kesimpulan Ki, Marsuni itu adalah sun. Jadi leluhur itu tidak bisa bicara, yang diambil itu adalah sunnya ya. Jadi saya mencari tai lalat di pipi itu, sun itu pipi. Sun itu kan kaitannya dengan cium, cium di pipi. Kesimpulan ini adalah isyarah pipi dengan tai lalat. Pipinya Prabu Boko, pipinya Prabu Boko. Nah, ini ya, pipinya Prabu Boko dan alam semesta. Terus pertanyaannya tempatnya di mana? Kalau menurut mimpiku pakai baju kebaya dan simbolnya Mar itu adalah arena ke toko baju. Toko baju Mar yang tadi aku sebut Marsini tadi ya, Marini ya. Jadi itu ada di sekitaran situ sampai ke apotek. Jadi arahnya simbol kunci pipi itu ada di antara toko baju dan apotek ya, itu dekat pasarnya Mas Agus. Nah, kemudian itu nanti belum tahu, nanti kalau kita belum datang ke situ kan di situ tuh pipinya siapa, pipi Prabu Boko atau pipinya alam semesta sebagai simbol di jagat gede dan jagat alit. Jadi kesimpulannya adalah sepasang pipi dengan tai lalat Prabu Boko. Nah, ini kan dan alam semesta, tempatnya sekitar toko baju Marini dan apotek. Nah, ini adalah video-video dari Dilalah kok cium pipi. Nah, kan ini cium pipi, dilalah tuh kayak gitu. Nah, cium pipi, dilalah itu pas buka TikTok kok ya yang viral itu ini gitu loh. Udah ya. Isyarah pipi, ndasku sampai kopior, saya bilang begitu. Terus ini adik saya, sedang Mas Agus kayak Buddha. Jadi video kita kali ini nanti arahnya satu itu ke arah isyarah pipi. Ada kaitannya dengan sapi, ada kaitannya juga sapi usap pipi, ada kaitannya dengan pipi dengan tai lalat ya, pipi kanan dan pipi kiri. Nah, sapi ini nanti dalam video kita itu ada kaitannya dengan kandang sapi. Dilalah lo ya. Kita cari di mana tempatnya itu tidak sengaja itu kita masuk ke kandang sapi yang sudah lama banget. Nah, videonya ada di sini dan kita temukan simbol pipi kanan dan pipi kiri dari Prabu Boko atau simbol dari jagat alit atau yang dimutilasi ya. Jadi tugas kita kan mengumpulkan serpihan-serpihan dari tubuh Prabu Boko atau simbol dari jagat alit atau manusia, dan mengumpulkan serpihan-serpihan dari tubuh dari alam semesta atau bumi ya, di mana letaknya ternyata susunannya itu sama dengan manusia. Jadi yang ada di kandang sapi, ini videonya nanti tak lampirkan ya, penelusuran kita yang tidak sengaja. Itu kandang sapi itu adalah kaitannya dengan pipi dari Prabu Boko, kemudian yang ada di
antara toko baju dan apotek itu adalah pipi dari alam semesta ya. Jadi ini ngono til dadak diulet-ulet isarahnya yang angon sapi kek, adol pitik kak, pitik, pipi dan titik atau andeng-andeng atau tai lalat begitu. Lah terus ini aku bilang habis ini isarah susu atau payudara. Karena teman kita ada yang sakit payudara. Itu Mbak Virgo ya. Lanjutannya dari tai lalat karena tai lalat itu adalah tumor jinak. Nah, payudara adalah juga di situ teman kita kena kanker payudara. Di mana letak susunya Prabu Boko juga belum kita temukan, di mana nanti ada kaitan dengan Cupemani Astagina. Jadi ini isarahnya nanti ya ini. Jadi yang pipi dulu isarahnya itu tadi, oke? Kita menuju isyarat selanjutnya. Tadi aku bilang disuruh untuk menuju ke suatu tempat, nggak tahu tempat apa. Nanti di situ kamu berhenti dan ternyata Mas Agus berhentinya ini ada di kandang sapi. Dulu kita pernah ke sini, tapi dulu kunci apa Dus? Harta ya Dus? Iya. Nah, ternyata apa kaitannya dengan kandang sapi? Sapi ini kita mendapatkan istilah tentang sapi. Sapi adalah usap pipi. Jadi di sini ada kaitannya dengan pipi. Simbol pipi, di manakah pipi alam semesta dan pipi dari jagat alit Prabu Boko ya. Isyarat ini sudah saya bahas di grup, nanti tak lampirkan di sini tentang isyarat sapi, simbol sapi, usap pipi sama pitik ya. Pitik, sapi dan pitik. Pitik itu pipi, titik di pipi. Jadi pipinya itu ada tai lalat itu. Satu titik di pipi, pitik. Pi itu pipi, titik itu titik di pipi. Jadi ada pipi dengan tai lalat. Usap pipi ada di sini. Mungkin ini adalah leluhur ini mau menunjukkan di mana letak dari pipi Prabu Boko atau jagat alit, ada juga pipi dari jagat putri atau alam semesta. Kita lihat aja yang di sini nanti simbol dari pipinya Prabu Boko, jagat alit atau pipinya alam semesta kita akan lihat. Ayo kita cari dengan simbol sapi. Ayo kita cari. Pengen bingo nih. Apa kowe? Apa kowe cek kembang? Kembang apa kowe? Barang. Apa kuwi dilak kembang apa? Iki kembang apa ya? Melepi Iya. ngene. Kembang apa iki, Dus? Iya, Dus. Diwun. Moro-moro kuwi nang kembang kuwi apa kuwi? Ilis. Lho. Kembang apa, Dus? Wali ya baliknya. Kita belum tahu, kita dapatkan satu bunga dulu. Ayo, jalan lagi. Ya kursi kita ya kembangin dan yang liane ya, nggak ada yang lain ya gimana ya? Kursi tok. Nggak ada, cuma satu tok boy. Ayo, kita cari yang lain, belum tersusun. Apa liarnya? Di manakah letak dari pipi dengan tai lalat? Iki sing sitok Dulu kita kene ya. dapatkan harta di sini ya. Oke. Sitok kene. Sitoke sebelah kene. Lah, berarti itu sepasang pipi kanan, pipi kiri ada di situ. Dulu kita sudah pernah ke sini dapat simbol harta, dua harta kanan dan kiri. Itu simbol pipi kanan dan pipi kiri. Terus berarti di sini ini pipi nih alam semesta. Coba ngambil satu nganu. Lah pipi ning nganu kan ning endi? Se. Pipi aku ngomong ning endi sih cara pipinya sampai lali.
lambung. Seto. Tangan ki. Bilang jelas. Oh, gue itu loh. Jamur. Iku simbol pipi. Gue dilakuin nek pelni era. Ya. Ini simbol dari pipi. Terus itu ada niknya kecil tau gue. Itu tai lalat. Iki wong lanang lagi, Bang. Nah, iyo, ini simbol laki-laki. Berarti ini pipinya Prabu Boko ada di sini. Sing plenik terus. Itu juga simbol dari tai lalat. Terus yang bunder nemplok wi, delan wi. Iki kok tai lalatnya gugu toh? Yang ngitingan, yang pilingan gini. Itu juga simbol tai lalat. Jadi ini kesimpulannya yang ada di sini ini adalah pipi dari Prabu Boko, sepasang pipi dari Prabu Boko. Terus timang kunci, sepasang pipinya Prabu Boko ada di sini. Pipi kanan dan pipi kiri lah ngono kok ya dipisah ronggon lho jane ireng aku mbek wong-wong iki. Nah, iku apa ya? Kok ya dipisah menjadi dua tempat ngono lho. Pipi kanan dan pipi kiri. Kunci, tanda tangan dan kunci. Tuh, pipinya alam semesta nih ngendi pertanyaannya. Wis ada tangan? Jum. Apa tuh? Pada tanganmu ki luar susah tacap jempolmu terus. Tuh. Iya. Iki ning kalpanak lho obat kulit iki. Apa? Apa kuwi? Kapan Obat panu iki. Lek tukang kulit jamur ora? Iya. Iki jamur karo judune panu karpanak lho. Konen kuwi kok berarti ki panunen. Iki judune jamur. Jamur iki judune karo Lah ya jamur. karo obat jamur. Lah ya kuwi ki kapanak. Kok ya kuwi ana jamure. Ngono piye, Dus? Bu. Duwane kapanake berarti ana toh putih. Pipi niku ana toh putih. Ono lho. Kok iso jamur karo kapanak iki yo jamur to, Dus. Kulit. Ora, iki kurang jodhone tok lho, Pong. Iki kurang jodhone iki jamur. Jamur iki jodhone Karo obat obat jamur. jamur. Kalpanak. Kalpanak, obat panu. Kok cukup panu ku ingredientnya apa, Dus? Masa wonge panunen, Dus? Ya ora panunan iki jodhone iki lho karo jamur karo iki lho. Jodhone jamur karo Lah iya. Kok iso oleh ngonoan nyapa kita kok dikasih jamur sama kalpanak iki karepe apa? Hah? Bu. Kenapa kita dikasih? Kenapa? Apa maknane? Oh, panunan wong. Kalpanak obat jamur. Wonge panunan paling. Bingung. Cetok, obat ini leluhur maksudnya apa? Kenapa? Pertama, itu kasih jamur. Yang kedua, itu kasih kalpanak. Itu dengan maksud dan tujuan apa? Jamur dan kalpanak itu adalah obat untuk jamur kulit. Nah, lah kok ya aneh nih ngono kok ya. Pertama kamu dapat jamur kemudian dapat kalpanak. Ya maksud dan tujuannya apa? Leluhur mau memberitahu kita tentang apa di sini ini urusannya kaitannya dengan jamur dan kalpanak, penyakit kulit. Apa? Atau di sini tempat apa ngono? Bu, tempat apa ini? Di masa lampau. Coba aku terus nemu terus ini anak jamur karo kalpanak. Jamur urus karo kalpanak. Penyakit kulit ini. Lah iki kembang iki mang kan ireng to, Pong, sitok, Pong.
jungkret iki. Iki mau lho. Iki toh lho, Pong. Ireng lho, Pong. Tapi karepmu. Dong mudeng aku. Oh, bukan iki. Urung ketemu cah. Maksud dan tujuannya apa? Gue terus gue harus cerita ngomong terus bunga, jamur, kalpanakmu kita susun jadi apa kok? Gua pelem itu pipi loh, Lah terus iya, dari iki mana hubungane loh, karo terus pipi. ya Iki. pipi. Pelem itu Siji, goblem, goblem. Bahasa Jawa goblem itu tipluk-tipluk ya, pipinya mentuk-mentuk gitu loh. Pipi sing nempluk-nempluk itu namanya goblem. Lah di sini ada simbol pelem. Nah, gue tonton, gue kan pelemnya bolong nggak? Iya, Nah, gitu. itu kan tai lalat. Bolong, lubang satu itu kan tai lalat. Simbol tai lalat. Ya kan? Nah, ini simbol pelem, daun mangga atau bahasa Jawa itu daun pelem. Pelem itu leluhur nggak bisa bicara, jadi pelem itu mau ngomong goplem. Goplem itu tembem, pipi yang tembem. Iki ki yo simbol tai lalat tuh. Ireng iki lho. Sitok iki lho. Tai lalat juga yo. Ayo. Terus ada kaitannya dengan jamur dan kalpanak. Ya aku jamuran dos. Lah kuwi dilat peleme kuwi plenik sama nembane iki apa gak panunen to, Dus? Paling iki jamuran iki. Terus karepe apa tuh? Oh. Pipine jamuran goblok. Pipine panunen, Dus. Jadi ini kesimpulannya pipi, lah dilala ini kan pelem atau mangga, goplem, jadi tembem pipi yang tembem. Kemudian dilala itu kok ya jamur sih, ada simbol jamur ya, daun mangganya lah itu ada simbol jamur sama kayak panak. Jadi ini ada panunya loh, Dus. Ya piye wong trenek panune rek apa arep ora nek panune. Dilalanya itu sebenarnya lubang loh, lubang pipina itu simbol tai lalat. Terus mangga, ini kan pelem kalau bahasa Jawa, ini leluhur tidak bisa bicara, tembem, kalau ngomong tembem tidak bisa, jadi kita dikasih simbol pelem, pelem itu goplem atau pipi tembem, urusannya sama pipi. Jadi pipi yang tembem ada tai lalatnya dan ada jamurnya, makanya dia tidak bisa ngomong panu, leluhur ini tidak bisa ngomong panu, penyakit kulit, jadi kita dikasih simbol jamur dan panak. Simbol jamur dan kapan lagi nah itu jadi leluhur mau ngomong bahwa pipinya itu ada panunya. Terus ada tai lalatnya, juga ada bintik-bintik panu. Aku dilalah dilawan kuwi daun mangganya juga seperti panu. Penyakit kulit. Itu jamur nih. Nah, jamuran dilalah itu. Jadi pipine Prabu Koko itu jamuran, ada jamur kulitnya. Jadi yaitu tentang pipi kanan dan pipi kiri. Terus ginjal ini kan ingin nih. Apa? Ginjal. Orang roh aku. Aku ngomongin ginjal ingin di. Oh ketemu ya. Ginjalnya alam semesta ingin di. Iki pelintengane. Iya, Dus. Ayo iki dhisik pipi iki lho nang ndi? Kok ketapel kabeh terus iki barang itu ketapel coy. Apa maksudnya, Dus? Iki apa, Dus? Dus, cepet-cepet iki apa tuh? Kok ya ketapel, Dus? Iki kok sepasang ketapel kembar, Dus? Apa mana iki, Dus? Dus. Ada pada karo pipi iki kok. Iki karo iki.
Gitu. Nah, kayak kembar. Dibawa sesuatu ke aku, Nisar. Apa? Oh, lah aku gitu keluarga Gitu. lo kon macane koyo ngene iki terus piye iki karepe. Pelem lho. Ya pelem maneh, pelem kan goblem. Bener pernah? Pelok pelem. Kita dapatkan simbol pelem lagi atau mangga. Tadi di pipi, simbol kunci pipi dari Prabu Boko kan kita dapatkan daun pelem. Lah sekarang kita dapatkan juga ini isi dari pohon mangga pelem. Jadi ada di sini dus. Yang di manggone pelem, go pelem tembem. Pelem, goplem itu bahasa Jawa tembem. Jadi kata dengan pipi. Mang kau dapatkan yang di mang. Kene. Kene. Yes, bener berarti. Ning kono kuwi. Kene. Lingkari. Tanda tangan. Kene to. Jadi letak pipi alam semesta ada di sini dengan simbol mangga atau pelem. Sama kan, Dek Mangi juga simbolnya mangga. Ibu nggih. Iya, kono wes lingkari, tanda tangan. Ning pohon kuwi mau tanda tangan nih. Pohon kuwi mang tuh. Nah, tanda tangannya di sini di pohon sini. Jadi di sini letak dari sepasang pipi alam semesta atau jagat gede dengan simbol isi dari buah mangga atau pelem. Pelem itu kalau bahasa Jawa kan pelem atau bahasa Indonesia adalah mangga. Pelem itu laluan tidak bisa bicara mau ngomong goplem. Goplem itu kaitan dengan pipi yang tembem itu kalau bahasa Jawa disebut pipi yang goplem. Pipi goplem atau pipi tembem. Oke, wes serah terima sudah. Ya wes. Jadi di sini kesimpulan adalah letak dari pipi alam semesta. Ini Isaroh tanggal 2 Desember 2025 ya ini ya. Nah, ini aku mendapatkan Isaroh petik bunga lagi atau petik daun lagi. Ini tentang sepasang ginjal ya. Nah, ini. Iya, aku arep metik kembang sing tak petik ya kembang sepatu iki. Botol. Oh, kuning lah, putri kuning. Kuning hijau. Kuning hijau. Jadi aku petik daun sepatu ya. Kemudian kita artikan. Nah, ini. Nah, ini aku bawa masuk. Iku simbol sepatu kanan kiri. Sepatu kanan kiri. Jadi itu simbol dari sepatu kanan kiri. Jadi aku bilang langsung di sini bahwa itu adalah simbol dari ginjalnya alam semesta. Apa hubungan dengan kembang sepatu? Sepatu itu kaki. Kaki itu untuk lonjak-lonjak alias bahasa Jawanya lunjak-lunjak itu adalah ginjal-ginjal. Jadi ke arah bahasa Jawa ya. Kesimpulan di mana letak ginjal alam semesta. Leluhur kan tidak bisa bicara, jadi sudah meninggal karena sekali lagi kan mereka sudah tidak ada. Melalui isaroh dari daun ranting pohon kering, mereka memberikan simbol-simbol kepada kita untuk menelusuri tempat-tempat inti dari alam semesta dan juga kunci-kunci inti dari jagat alit dan jagat gede. Ya, ini isarohnya adalah ke arah ginjal. Kenapa? Di sini ada simbol daun sepatu, sepasang kan, sepatu kanan kiri. Nah, sepatu itu kaitannya dengan kaki. Kaki itu untuk lunjak-lunjak. Kita kaitkan di sini. Apa sih isaroh ini mau ke arahnya kemana? Kaki ini untuk lunjak-lunjak. Dan lunjak-lunjak bahasanya Jawa itu adalah ginjal-ginjal. Jadi leluhur ini akan memberitahu kita tentang isaroh ginjalnya di mana, ginjal alam semesta. Kalau ginjalnya Prabu Boko sudah kita temukan, kita kunci, videonya ada di bawah ya. Ini adalah isaroh ginjal dari alam semesta atau ibu pertiwi atau ibu bumi. 25 ya. Yang belum kita temukan adalah di mana letak ginjalnya alam semesta dan apa di situ ya? Ginjal karo apa? Dengrung. Kulit. Ginjal dan kulit.
kulit ya kulitnya Prabu Boko ya urung ya. Kulit Prabu Boko atau jagat alit dan kulit alam semesta di mana kita belum ketemukan. Terus yang kedua adalah ginjal. Ginjalnya alam semesta ada di mana? Kalau ginjalnya Prabu Boko sudah. Nah ini Mas Agus bermimpi tentang pojokan pasar ya. Kita diarahkan ke pojokan pasar. Kita belum tahu apa nanti di sini. Coba arahin nanti. Iki pojokan iki. Terus pojokan. Coba syuting secara seret ngono. Puter. Oh, kita dapatkan apa di sini? Leluhur mau memberitahu kita apa di sini? Terus seret. Terus. Ya Dewi kan iya terus Ya. Ginjal. apa? Waduh itu. Bila. Bersino. Aja dijupuk tok nang ngono iki. Iku simbol ginjal. Ya gue lah koyo ginjal. Sepasang ginjal ya. Ginjalnya alam semesta ada di sini. Iki wis genah batu iki koyo ginjal. Ya pura. Pura. Batu ini menyerupai bentuk ginjal. Yes. Isyarat ginjal. Nah, di sini kita dapatkan sebuah batu yang menyerupai bentuk ginjal. Jadi ini adalah ginjalnya alam semesta atau jagat gede. Untuk jagat alitnya sudah kita temukan ya, berbeda tempat. Sudah diupload di bawah. Oke, tanda tangan. Tanda tangan menunggu. Memang waktu ini balik norono terus gue dibuka kunci goblok. Nah itu tanda tangan di situ kowe. Kalau aku kunci ginjal. Wes. Karena wes. Dasku. Terus kena ginjal dalam semesta. Ini tanggal 20 November 2025. Aku mendapatkan isyarah lagi, ini videonya ya. Tentang kaki. Nah, ini. Kamis malam Jumat tanggal 20 November 2025. Aku pergi wis rampung, terus aku kan memetik bunga. Aku memetik ya malam Jumat aku metik iki ya. Malam Jumat. Ora ngerti artine apa. Iki malam Jumat tanggal 20 November 2025. Kembang sepatu. Mambengnya aku ngimpi gawe sandal. Sik. Semalam aku bermimpi. Ini ya, jadi aku memetik bunga sepatu. Itu ada rangkaiannya. Saiki sepatu atau kembang sepatu. Sepatu itu kan kaki. Jadi ini terjemahannya ya dari bunga yang kita ambil. Kakinya Prabu Boko dan alam semesta atau simbol dari jagat alit dan jagat gede. Untuk kakinya Prabu Boko atau simbol dari serpihan jagat alit atau manusia itu sudah kita ambil. Berarti yang belum adalah kakinya alam semesta ada di mana, atau kakinya bumi itu ada di mana, kakinya ibu bumi ada di mana. Isyarah malam Jumat tanggal 20 November 2025. Begitu ya. Terus ada di mana? Kemana ini? Sebentar, kita bahasannya
Mas Agus ini tidak bahas pusaka. Di mana kakinya alam semesta? Tentang tombak ya. Ki apa mana ini? Sebentar. Intinya aku ada kaitannya dengan mobil Cherry ya. Mobil Cherry. Jadi aku seperti bermimpi mobil Cherry. Di mana ya? Ada simbol mobil mogok ya. Mobil mogok. Nah ini lah lewat kini tiba no. Apa ini? Dulu mobil mogok. Ini lo Cherry, ini lo, ini ada kamera berang iki apa sih? Nah ini terong dan ban. Terong itu nyetir, dorong. Hubungannya dengan ban alias mogok. Jadi ini tempat kaki ya. Kita dapatkan simbol kaki. Mogok, momot, begogok. Nah ini. Jadi ini ada kaitannya dengan di manakah letak kaki ya. Kesimpulan tempat kamera atau foto. Jadi kita jumbo antara kamera dan kaki ya. Ini koyoknya di pasar belakang rumahmu terus mobil mogok kayak lo Cherry, saya bilang begitu. Nah, jadi ini kesimpulan dari isaroh kaki, kakinya alam semesta atau ibu bumi. Kalau kakinya Prabu Boko kan sudah ketemu. Itu ada di tempat dengan simbol pohon Cherry. Ya. Cherry atau murbei. Dengan simbol Cherry. Cherry itu di belakang tukunya Mas Agus dilala ada Cherry yang mogok gitu loh. Nah di situ kita telusuri ternyata ada di bawah pohon Cherry atau pohon anggur murbei itu loh. Tempat dari simbol kaki. Ya ini videonya ya. Kita menuju isyarat selanjutnya yaitu kaki ya. Kaki atau sipil ya. Kakinya alam semesta. Kalau kemarin kan kakinya Prabu Boko sebagai simbol dari jagat alit sudah. Sekarang ini adalah kakinya alam semesta itu ada di mana? Sepasang kaki alam semesta atau simbol dari jagat gede. Susunan tubuh bumi itu sama dengan juga susunan tubuh manusia seperti itu. Ayo, makanya diarani jagat alit dan jagat gede. Kita cari kakinya ada di mana. Kalau menurut Isara itu ada di area pasar-pasar ya, simbol kaki. Sudah kita terjemahkan, nanti tak lampirkan di sini. Ayo, ini tentang isaroh kaki kita sudah kita terjemahkan, nanti kita lampirkan di sini. Ayo. Iki nyandi iki. Kuwi ano? Kowe aja teko nek kata hatimu nandi iki turutan. Omamu nggon keres-keres Cherry kae. Iki keres iki. Iya. Cherry. Aku ngomong kan keres-keres ngono to. Iya Cherry. 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 Montar mobil rusak kayak to? Iya. Nanti mobilnya rusak. Simbol mobil rusak loh. Iya kene lho kae. Mobil rusak nih ndi? Kene. Iya toh? Iya. Ya udah kita cari dulu di mana simbol kakinya alam semesta kok. Nek jupuk aja sing ngalang lakon terjemahane mangklek musuhe. Belum. Kita langsung bujuk-bujuk karena kita sudah membelah kaki kalau matamu amblek. Iki sikil. Goblok iki. Iku lak kaki. Iki sikil nge mlaku. Tunuk-tunuk. Itu kaki tunuk-tunuk. Belah emang yo kaki, jadi sepasang kaki. Goblok kentut iki. Lah, itu kaki apa bukan? Katanya. Pasang kakinya alam semesta. Kita mau cari kaki, kita ambil ranting kok ya seperti kaki. Lu kan lucu. Iki sikil. Iki sikil. Itu kan kentas ki guyu jangkrik. Ojo guyu. Lah iki nge mlaku lho. Pas sikile ngene. Iya kaki temlek. Lah memang kan sepasang.
Iki sitoke. Ayo. Iki ya sitoke ngene iki. Lah, Padha sitoke. ae iki. Kok ya madhepe ron. Ora kuwi kan madhepe rono rek. Nah, Ngene. kaki kan ngono kuwi. Nah, kalau dijejer itu kan sudah sepasang kaki. Gendus ki guyu cekikisan lho, guyu terus iki alam semesta ada di sini. Penak ta goleki. Sing iki. Ya bener kan aku isara aku ning nggon cari-cari, ternyata di sini balik naik. Gendus kita buanting terus. Aduh si cetok loro pisan lakokno kok ngawur. Loro iki lek nglakoni piye iki? Ora iso aku nglakoni loro. Si tak kan gawe sepatu si tak. Ya ngono bener. Nah itu kan sepasang kaki. Nah betul. Iku sepasang kaki tentuan promosi sih lek kok kene. Iya. Wes bener. Iya, dulu nek kok kene kaki sikil, kaki. Yo, apa kita mengada-ngada seperti ini? Ini sepasang kaki, Saudara. Lek kowe iso ngobahne maju mundur sih tok. Maju sih tok mundur. Terus aku ketemu jangkrik leluhur ini. Jadi begini ya, leluhur ini memberitahu kita dengan menggunakan isyarat dari alam bahwa kakinya alam semesta itu ada di sini, atau kaki dari jagat gede. Ternyata bumi atau alam semesta ini susunannya itu seperti tubuh manusia, jadi juga punya kaki. Terus guyu jangkrik. Ya lucu juga, gimana lagi emang isyaratnya seperti ini. Mereka itu sudah meninggal, tidak dapat bicara, jadi dengan menggunakan ranting-ranting daun, ranting batu kayak gini disyaratkan ke kita untuk kita telusuri, ngono lho. Wes, tinggal dikunci tuh gitu mana nih, matamu amblek tuh kan jane koe. Aku kayak wes cepetan kulara, iki guyu aja aku. Tanda tangan, aja mulek gendang. Tadi tuh ya ana pusaka ning kono. Aja muni tadi tuh ya ada pusaka di situ. Cepet. Aku cocok iki sana itu aku iki. Aneh lho. Terjempol. Jadi sudah kita lakukan serah terima kepada yang berhak ya, pewaris asli. Nanti berkaitan dengan Satria nanti ke sini Wahyu, Sang Ratu Ade. Di sini kesimpulan adalah simbol kunci sepasang kaki alam semesta atau jagat gede. Kita cari titipan pusaka di pohon pisang-pisang. Di pohon pisang-pisang. Kalian ngerti satu pusaka di pohon pisang-pisang. Apa kuwi? Watu. Apa iku? Watu. Watu yang pusaka kok. Boleh pusaka. Tidak sih terus. Di pohon pisang-pisang katanya ada nyelempit satu pusaka di pohon pisang. Gue apa perintik-perintik gue tidak. Satu, tidak. Gagangnya ya. Kita dapatkan satu gagang. Satu. Cari pasangannya. Ini demen apa? Orang ngerti kok mau titipan kok ikut protes. Gedimen besar men. Ketapel Bang. Pedang apa to kuwi iki? Wis genap. Doe plintengan arek. Ketapel man. Ya. Kau iya dus pisan dus. Terus. Oh, Oh iya plintengan. kan ketapel lagi. Panah atau ketapel? Berarti batunya aku goleki. Pasangane. Dari tadi kita dapatkan simbol ketapel ya dus, pelintengan atau ketapel ya. Jadi pusaka apa ya dus di masa lampau? Pelintengan atau ketapel itu di masa lampau pusaka apa ya? Dari pasangan batu nih. Dari tadi pelintengan atau ketapel terus sih? Seperti ketapel itu ya aslinya ya.
Tapi sejenis kayak panah ya, ketapel itu menyerupai panah kan? Cara kerjanya kan seperti panah. Apa saya mula panah ya, Dus? Sebelum ada panah. Nanti. Tidak. Iki ujunge to panah lho, Pong. Ujungnya apa? Pucuke panah ngono kali. Panah itu Ujung panah? iya. Berarti ono ngono. Oh, lah iya kan padha karo ujung mana? Batune kuwi. Ya iya. Berdiri no, Dus. Aku nonton ki kaya nganu, Dus. Iki kaya nganu, Dus. Apa iki? Kaya candi no, Dus. Bukan hai sapa nang kene, Dus. Kok balik, Dus? Balik dulu, Dus. Pertanyaannya panahnya siapa di sini? Ketapelnya siapa di sini? Deket no. Siapa gitu? Siapa Dus? Aku kira Kok kayak panas. Kayak lidah juga itu. Iya. Kayak candi, kayak lidah. Saya tantangan sih. Iki lho mau iki lho. Coba tekan. Lepas lho, Pong. Ini yo ngene. Di kontrak telepon. Hah? Lagi berkaitan kaitannya karo buta loh, Dus. Sopo? Cakil itu sebenarnya siapa, Dus? Cakil sikil. Lah ya cakil sikil. Lah cakil itu sebenarnya siapa? Sosok siapa yang diarani buta cakil? Terus warna kayu ini padha karo warna anu kuwi lho. Endi? Lantai kuwi lho. Nah. Terus saiki golek ana buta cakil itu siapa? Karena jadi ini kaitannya karo cakil. Kikil itu sikil, cakil. Nah, ketela itu adalah simbol dari buta atau raksasa. Cakil itu kan juga raksasa tapi kecil. Raksasa kok kecil gitu beda, Dus. Cakil itu apa, Dus? Cakil itu icak sikil, Dus. Icak sikil, jadi dekatnya dengan kaki. Lah ini kalau kamu berdiri kan juga seperti kaki. Nah, jadi ini senjatanya cakil. Lah, cakil itu di masa lalu itu siapa? Yang disebut dengan cakil itu siapa? Halo. Yang disebut dengan cakil itu siapa? Oke. Kita cari tahu siapa cakil. Jadi ini ada kaitan dengan senjata cakil. Icake sikil. Atau kaki. Oh, bio. Lah watune mang ndi? Nah. Tuh, balik ana matane, Dus. Iya, Dus. Ana matane, ana mulute, ana cangkeme, ana irunge kan? Iya kan? Kowe cakil, Dus. Wis kena cakil, Dus. Cakil icake sikil. Buta cakil. Buta cakil. Nah, kok kita tarik kita ini senjatanya buta cakil. Misal buta cakil itu sebenarnya adalah siapa? Yes. Dalam di masa lampau itu siapa? Itu yang mau kita cari tahu. Kita menuju isyarat selanjutnya. Tadi aku bilang disuruh untuk
menuju ke suatu tempat, tidak tahu tempat apa. Nanti di situ kamu berhenti dan ternyata Mas Agus berhentinya ini ada di kandang sapi. Dulu kita pernah ke sini, tapi dulu kunci apa Dus? Harta ya Dus? Iya. Nah, ternyata apa kaitannya dengan kandang sapi? Sapi ini kita mendapatkan istilah tentang sapi. Sapi adalah usap pipi. Jadi di sini ada kaitannya dengan pipi. Simbol pipi, di manakah pipi alam semesta dan pipi dari jagat alit Prabu Boko, ya. Isaroh ini sudah saya bahas di grup, nanti tak lampirkan di sini tentang isaroh sapi, simbol sapi, usap pipi sama pitek ya. Pitek, sapi dan pitek. Pitek itu pipi, titik di pipi. Jadi pipinya itu ada tai lalat terus. Satu titik di pipi, pitek. Pi itu pipi, T itu titik di pipi. Jadi ada pipi dengan tai lalat. Usap pipi ada di sini. Mungkin ini adalah leluhur ini mau menunjukkan di mana letak dari pipi Prabu Boko atau jagat alit, ada juga pipi dari jagat putri atau alam semesta. Kita lihat aja yang di sini nanti simbol dari pipinya Prabu Boko, jagat alit atau pipinya alam semesta kita akan lihat. Ayo kita cari dengan simbol sapi. Ayo kita cari. Pengen dinggo nih. Apa kowe? Apa kowe cek kembang? Kembang apa kuwi? Barang. Apa kuwi dilak kembang apa? Iki kembang apa ya? Melepi Iya. ngene. Kembang apa iki, Dus? Iya, Dus. Juwun. Moro-moro kuwi nang kembang kuwi apa kuwi? Lho. Kembang apa, Dus? Wali ya baliknya. Kita belum tahu, kita dapatkan satu bunga dulu. Ayo, jalan lagi. Ya kursi cikakmu ya kembangin dan yang liane ya, nggak ada yang lain ya gimana ya? Kursi tok. Nggak ada, cuma satu tok gue. Ayo, kita cari yang lain, belum tersusun. Apa liarnya? Di manakah letak dari pipi dengan tai lalat? Iki sing Dulu sitok kita kene ya. dapatkan harta di sini ya. Oke. Sitok kene. Sitoke sebelah kene. Lah, berarti itu sepasang pipi kanan, pipi kiri ada di situ. Dulu kita sudah pernah ke sini, dapat simbol harta, dua harta kanan dan kiri. Itu simbol pipi kanan dan pipi kiri. Terus, berarti di sini ini pipi nih alam semesta. Coba ngambil satu nganu. Lah pipine nganu kan ngendi? Se. Pipine aku ngomong ning ngendi sih cara pipine sampai lali. Iki lho. Di lambung. Seto. Tangan iki. Bilang jelas. Oh, buku itu loh. Jamur. Iku simbol pipi. Kuwi dilakuin nek plenik era. Ya. Ini simbol dari pipi. Terus itu ada niknya kecil tau kuwi. Itu tai lalat. Iki wong lanang lagi, Bang. Nah, iya, ini simbol laki-laki. Berarti ini pipinya Prabu Boko ada di sini. Sing plenik itu terus. Itu juga simbol dari tai lalat. Terus yang bunder nemplok kuwi, delon kuwi. Kuwi kok tai lalate guguk to. Ing pilingan kene.
Itu juga simbol tai lalat. Jadi ini kesimpulannya yang ada di sini ini adalah pipi dari Prabu Boko, sepasang pipi dari Prabu Boko. Terus Timang kunci, sepasang pipinya Prabu Boko ada di sini. Pipi kanan dan pipi kiri lah ngono kok ya dipisah ronggon lho jane ireng aku mbek wong-wong iki. Nah, iku apa ya? Kok ya dipisah menjadi dua tempat ngono lho. Pipi kanan dan pipi kiri. Wes. Kunci, tanda tangan dan kunci. So, pipine alam semesta ning endi? Pertanyaane. Wis tanda tangan. Jung. Apa kuwi? Tanda tanganmu ki luar susah kacap jempolmu terus. Tuh. Iya. Iki ning kalpanak lho obat kulit iki. Apa? Apa kuwi? Kapan nak? Obat panu iki. Lek tukang golek jamur ora? Iya. Iki jamur karo judune panu karpanak lho. Kawanan kuwi kok berarti ki panunen. Iki judune jamur. Jamur iki judune karo Lah ya jamur. karo obat jamur. Lah ya kuwi ki kapanak. Kok ya kowe kuwi ana jamure. Ngono piye, Dus? Bu. Tuane kapanake berarti ana toh putih. Pipi niku ana toh putih. Ono lho. Kok iso jamur karo kapanak iki yo jamur to, Dus. Kulit. Ora, iki kurang jodhone tok lho, Pong. Iki kurang jodhone iki jamur. Jamur iki jodhone Karo obat obat jamur. jamur. Jamur Kalpanak. kalpanak, obat panu. Kok cukup panu ku ngerine apa, Dus? Masa wonge panunen, Dus? Ya ora panunan iki jodhone iki lho karo jamur karo iki lho. Jodhone jamur karo Lah iya. Kok iso oleh ngonoan nyapa kita kok dikasih jamur sama kalpanak iki karepe apa? Hah? Mbok. Kenapa kita dikasih? Kenapa? Apa maknane? Wah panunan wong. Kalpanak obat jamur. Wonge panunan balik. Aku bingung. Cetok, obat ini leluhur maksudnya apa? Kenapa? Pertama, itu kasih jamur. Yang kedua, itu kasih kalpanak. Itu dengan maksud dan tujuan apa? Jamur dan kalpanak itu adalah obat untuk jamur kulit. Nah, lah kok ya aneh nih ngono kok ya. Pertama kamu dapat jamur kemudian dapat kalpanak. Nah, maksud dan tujuannya apa? Leluhur mau memberitahu kita tentang apa di sini ini urusannya kaitannya dengan jamur dan kalpanak, penyakit kulit. Apa? Atau di sini tempat apa ngono? Bu, tempat apa ini? Di masa lampau. Wah, coba aku Dus. Udah nemu Dus. Oh, ini anak jamur karo kalpanak. Jamur urusannya karo kalpanak. Penyakit kulit tadi. Lah iki kembang iki mang kan ireng to, Pong, sitok, Pong. Jrugret iki. Iki mau lho. Iki toh lho, Pong. Ireng lho, Pong. Tapi karepmu. Udah mudeng aku. Oh, bukan karepe. Urung ketemu cah. Maksud dan tujuannya apa? Terus gua harus cerita ngomong ada bunga, jamur, kalpanakmu kita susun jadi apa kok? Gua pelem itu pipi loh. Lah Terus iya, dari iki mana hubungannya lho, karo Terus? pipi. Ya ya Iki. pipi. Pelem itu Siji. goblem. Goblem. Bahasa Jawa goblem itu tipluk-tipluk ya, pipine mentuk-mentuk gitu loh. Pipi sing nempluk-nempluk itu namanya goblem. Lah di sini ada simbol pelem. Nah, kuwi tonton, kuwi kan pelemnya bolong enggak? Iya, Nah, gitu. itu kan tai lalat.
bolong, lubang satu itu kan tai lalat, simbol tai lalat, ya kan? Nah, ini simbol pelem, daun mangga atau bahasa Jawa itu daun pelem. Pelem itu leluhur nggak bisa bicara, jadi pelem itu mau ngomong goplem. Goplem itu tembem, pipi yang tembem. Iki yo simbol tai lalat tuh, ireng iki lho. Sitok iki lho. Tai lalat juga yo. Ayo. Terus ada kaitannya dengan jamur dan kalpanak. Ya aku jamuran dos. Lah kuwi dilat peleme kuwi plenik sama nembane iki aku gak panunen to, Dus. Paling iki jamuran iki. Lah iya. Terus karepe apa tuh? Oh. Pipine jamuran goblok. Pipine panunen, Dus. Jadi ini kesimpulannya pipi lan dilala ini kan pelem atau mangga, goplem jadi tembem, pipi yang tembem. Kemudian dilala itu kok ya jamur sih, ada simbol jamur ya, daun mangganya lah itu ada simbol jamur sama kayak panak. Jadi ini ada panunya loh, Dus. Ya piye wong trenek panune rek apa arep ora nek panune. Dilalanya itu sebenarnya lubang loh, lubang pipina itu simbol tai lalat. Terus mangga, ini kan pelem kalau bahasa Jawa, ini leluhur tidak bisa bicara, tembem, kalau ngomong tembem tidak bisa, jadi kita dikasih simbol pelem, pelem itu goplem, goplem atau pipi tembem, urusannya sama pipi. Jadi pipi yang tembem ada tai lalatnya dan ada jamurnya, makanya dia tidak bisa ngomong panu, leluhur ini tidak bisa ngomong panu, penyakit kulit, jadi kita dikasih simbol jamur dan panak. Simbol jamur dan kapan di nah itu jadi leluhur mau ngomong bahwa pipinya itu ada panunya. Terus ada tai lalatnya, juga ada bintik-bintik panu. Aku dilalah dilawan kuwi daun mangganya juga seperti panu penyakit kulit. Itu jamur nih. Nah, jamuran dilalah itu. Jadi pipine Prabu Koko itu jamuran, ada jamur kulitnya,